Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga! Seeds, investing together! Selamat siang Sobat Sid, suaraku kedengaran? Aman? Aman? Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Najmi dari tim sosial media Seeds Finance. Hari ini aku nggak sendirian, karena ada Mas Rizal yang merupakan lead marketing Seeds Finance yang akan menemani aku untuk kupas tuntas topik yang super menarik. Tokenisasi saham membawa pengembangan untuk sektor saham. Dulu, punya saham perusahaan besar mungkin hanya jadi mimpi banyak orang. Tapi sekarang, lewat tokenisasi saham, mimpi itu bisa jadi nyata, bahkan dengan modal kecil. Teknologi blockchain membuka peluang investasi yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Artinya, generasi muda punya kesempatan lebih besar untuk ikut serta dan jadi bagian dari masa depan pasar modal. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas bareng apa sih itu tokenisasi saham, terus juga bagaimana blockchain mengubah cara kita berinvestasi, lanjut terus dampaknya untuk generasi muda dan sektor pasar modal. Dan dengan harapan setelah webinar series 47 khusus hari ini, teman-teman bisa lebih paham nih tentang tokenisasi, kita bisa mengambil bagian dalam perkembangan pasar modal yang lebih modern dan terbuka tentunya. Nah, kita juga kedatangan narasumber yang bidang saham, kripto, khususnya tokenisasi saham, dan dia adalah seorang sosial media supervisor yang akan memandu kita memahami konsep-konsep penting dengan cara yang mudah dan dipahami. Series 47. Halo Mas Iqbal. Halo Mas Rizal, halo. Mungkin apakah sudah ada di Zoom? Udah, halo Mas. Oke, mungkin masih. Oke, gimana nih kabar Mas Iqbal? Baik. Aman suaranya aman. Aman ya, suaraku aman ya. Oke, Nas. Aman banget. Lama nggak jumpa nih Mas Iqbal ya. Sebelumnya kita udah coba ngisi juga ya di sebelumnya tentang kripto ya. Sekarang Iya. saat ini dengan tema yang berbeda nih Mas Iqbal. Oke, berarti Sebenarnya udah siap nih? sebenarnya temanya nggak pure saham. Jadi sebenarnya tema yang aku nggak bukan tema sebenarnya, mungkin topik ya. Jadi ini sebenarnya adalah apa namanya? Sebenarnya kombinasi dan pengembangan tuh nanti antara kripto sama saham tuh. Intinya sih seperti itu sih dari tokenized token atau tokenisasi saham. Itu sih sebenarnya. Dan menurut aku Oke, apalagi iya, dan teman-teman Sits kan banyak juga nih yang suka dengan saham gitu ya. Jadi menurut aku topik ini tuh bisa jadi nambah perspektif sih teman-teman yang juga ada di dunia saham, bahwa dunia saham tuh kedepannya akan berevolusi juga sih sebenarnya. Itu dalam bentuk adaptif ya, dalam bentuk adaptif terhadap perkembangan zaman sih. Itu sih sebenarnya intinya di situ sih. Nanti aku jelasin lebih lanjut lah, Mas Rizal. oke, mantap banget Mas Iqbal. Apalagi sekarang memang lagi hype-nya banget ya tentang tokenisasi ya. Hmm, eh, Sebenarnya iya, Nah, dibilang lagi. kabar-kabarnya nih Mas Iqbal. Kenapa? Kenapa Mas Rizal? Kabar-kabarnya juga nanti bakal ada eh, di iya Iya, nanti ya ada, dari iya bit nanti dari aku time aku mau announce ada hadiah lah untuk teman-teman yang 50 juta, benar nggak nih betul. Mas Iqbal nih? Iya, nanti ada hadiah lah senilai 50 juta nanti. Pokoknya eh, aku nanti akan present. Nah, di dalam present itu ada aku umumin lah tentang rewards 50 juta sih. Nanti semoga teman-teman ada yang mau ikutan bisa dapat hadiahnya. Seperti itu.
Oke, mantap. Berarti udah siap ya untuk penyampaian materi hari ini ya, Mas Iqbal ya? Insya Allah siap. Oke, mungkin sebelum untuk penyampaian materi ini, Mas Iqbal, mungkin ada beberapa campaign-campaign nih dan peraturan untuk tata tertib webinar. Aku izin untuk menyampaikan dulu ya, Boleh, mungkin dari Karanti silakan boleh. Mas. Nah, kita lanjut aja nih, Mas Iqbal. Udah siap untuk materinya nih, Mas Iqbal? Udah Mas Rizal, siap. Ini aku tinggal share aja ya berarti ya. Oh ya, Oke, berarti untuk share screen-nya dari Mas Iqbal sendiri dari ya? aku aja, nggak apa-apa. Sip. Oke, siap. Mas Iqbal, Ya, untuk waktunya dipersilakan. oke. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk Oh, siapin catatan ya, dan untuk bertanya di. oh belum, tar dulu Mas. Masuk dulu kan. Udah muncul belum Mas? Oke, sudah muncul sih, Mas. Mas Rizal, di aku soalnya sebentar. Di aku kok nggak nongol ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Cek dulu. Tahan dulu. Oh, ini deh. Bentar Mas, aku coba dulu. Apa kau mesti sign in dulu kali ya? Begini. Oke, atau mau dibantu Mas Iqbal terkait untuk share Dibantu screen aja ini? deh Mas Rizal. Tolong dibantu. Oke, boleh mungkin dari kakak admin Kok nggak untuk muncul ya? menampilkan slide. Aku stop here. Aku stop share. Thank you ya Mbak Dira ya. Oke, ya, ya. Jadi sesuai dengan pertama thank you banget buat teman-teman semua, teman-teman SITS yang mau berpartisipasi ikut di webinar SITS kali ini. Ya, jadi sesuai dengan topik yang teman-teman udah lihat di publikasinya SITS dan juga tema yang aku angkat kali ini, aku memang mengangkat tentang tokenisasi saham ya. Saham itu kan sebenarnya masuknya ke kelas aset ya. Jadi tokenisasi saham. Kenapa aku pilih ini tokenisasi saham? Pertama karena ini narasinya baru. Narasi baru dalam artian adalah ini sebenarnya memang masih dikembangkan, tapi sudah mulai perlahan diuji coba, terutama di Amerika ya. Karena Amerika kan sampai saat ini masih jadi negara capital market terbesar di dunia ya. Teman-teman sebutlah berbagai macam merek tuh kan itu pasti akan relate banget dengan American brand, dan mau itu Google, Apple, Microsoft, Ford dan segala macam. Jadi memang Amerika tuh masih kuat banget sebagai capital market, walaupun sekarang ada China, tapi secara nilai, secara valuasi Amerika tuh masih the number one lah, masih kuat banget. Dan memang akhirnya sekarang karena ada era teknologi blockchain, lalu juga apa namanya kripto, Bitcoin, blockchain kan sudah diakui ya oleh Amerika, lalu juga banyak fund manager itu menjadikan terutama Bitcoin ya sebagai apa namanya istilahnya reserve dari perusahaan mereka. Jadi dengan adanya teknologi blockchain ini apa namanya ada suatu nilai yang menarik lah, ada suatu infrastruktur yang menarik, suatu value yang menarik bahwa ini tuh sebenarnya bisa diintegrasikan dengan saham, makanya istilahnya ditokenisasi gitu. Tapi memang kalau secara operationnya, secara pelaksanaan memang belum belum diberlakukan di banyak negara. Sampai saat ini yang baru mulai running, mulai uji coba itu sebenarnya di US. Jadi memang sudah mulai dicoba pelan-pelan, tapi memang belum terlalu familiar. Tapi secara proyeksi ini akan jadi the next big thing lah untuk capital market ke depannya seperti itu. Jadi makanya aku bisa bilang bahwa ini akan jadi sebuah era yang baru sebenarnya untuk pasar saham. Nah, kenapa aku ngangkatnya ke US? Karena kalau untuk di Indonesia ini tuh masih belum, menurut aku pribadi ini pun akan masih sangat jauh dan mungkin masih lama lah diterapkan. Kecuali ya ada misalnya
ada kebutuhan atau mungkin akhirnya memang bagi regulator, bagi pemerintah ini menarik, bagi bursa ini menarik, mungkin bisa dipercepat untuk implementasinya. Tapi kalau sampai sejauh ini untuk Indonesia masih belum ke arah situ, tapi setidaknya aku coba share ini ke teman-teman biar teman-teman tuh dapat infonya lebih awal lah, bisa dibilang seperti itu. Boleh di next Mbak Dira atau Mas Rizal. Oke, ini adalah kondisinya. Sebenarnya ada apa sih dengan pasar saham? Nah, jadi aku ngangkat, ini ada beberapa gambar, beberapa data yang teman-teman sebenarnya bisa lihat juga di ini, tapi ini sudah aku filtering lah, sudah aku kuratif di sini. Jadi sebenarnya kan pasar saham atau capital market itu adalah salah satu aset kelas. Nah, di gambar paling kiri itu adalah beberapa performa aset kelas dari 4 sampai 5 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa dilihat tuh ada beberapa bubble bubble tuh bola bubble tuh gelembung ya. Jadi ada gold, ada ada stock, Bitcoin, lalu emerging stock market dan sebagainya. Dan itu adalah gambaran bagaimana setiap aset kelas itu tuh memberikan return kepada investornya yang hold atas aset-aset tersebut. Nah, memang sampai bisa dibilang mungkin di 5 tahun terakhir inilah yang bisa dibilang saham itu tuh dapat, bursa saham itu atau capital market tuh dapat suatu contender lah, suatu kompetisi, yaitu dari Bitcoin, dari cryptocurrency. Makanya teman-teman bisa melihat bahwa Bitcoin itu secara revenue dalam 5 tahun terakhir itu bisa memberikan benefit, memberikan keuntungan tuh yang sangat-sangat besar dibandingkan dengan saham. Memang ada dalam 1 tahun itu mengalami penurunan juga. Itu kan adalah suatu namanya high risk asset, kan pasti akan ada resiko turun yang dalam ya. Nah, Bitcoin itu nggak lepas dari situ juga. Makanya teman-teman bisa lihat penurunannya juga tajam. Tapi so far selama 5 tahun terakhir, secara revenue, secara persentase cuannya, persentase profitnya tuh jauh lebih besar dibandingkan saham. Padahal kalau yang dulu-dulu kan saham itu jauh lebih familiar ke orang-orang karena dianggap itu jauh lebih aman, jauh lebih trusted dan sebagainya. Tapi sejak 5 tahun terakhir adopsinya kripto makin gede, Bitcoin makin gede, orang mulai beralih ke situ seperti itu. Lalu juga secara market cap aset gitu ya. Jadi yang namanya saham itu kan ada aset investasi itu kan ada market cap-nya, ada penilaian nilai marketnya seberapa besar, dalam hitungan triliun kah atau dalam hitungan miliar dolar kah, seperti itu. Nah, menariknya adalah dalam mungkin 3-4 tahun terakhir Bitcoin itu bisa bisa membalap bisa membalap sampai di dalam top 5 nilai aset terbesar di dunia. Yang tadinya mungkin 4 tahun lalu di luar dari 10 besar gitu ya, tapi akhirnya dalam 4 tahun terakhir ini Bitcoin ini bisa ngebalap, bahkan sampai ngebalap yang namanya Tesla itu bisa dibalap secara market cap. Padahal Bitcoin itu secara umur tuh masih sangat baru banget gitu ya, dibandingkan dengan misalnya let's say dengan Apple, dengan Microsoft, dengan Google yang secara umur perusahaan kan mereka jauh lebih senior secara. Lalu juga diisi oleh orang-orang yang memang pinter, kompeten gitu ya, CEO-nya, CIO, CMO, dan segala macam. Tapi Bitcoin itu bisa dalam waktu 4 tahun sampai masuk ke top 5 besar. Seperti itu. Memang yang paling nomor 1 sampai saat ini adalah masih gold. Gold itu emas. Jadi emas itu sampai saat ini masih jadi market cap yang paling besar secara aset kelas. Seperti itu. Lalu juga bagaimana jika di-compare dengan beberapa aset kelas besar lainnya, misalnya kayak bonds, lalu juga ada M2. M2 ini maksudnya kayak dolar, pound sterling itu masukkan kayak M2 money supply ya. Nah, secara secara market cap Bitcoin, kripto itu masih di bawah 3 triliun dolar sebenarnya. Jadi secara market cap itu memang masih sangat kecil dibandingkan let's say dengan global bonds. Global bonds ini obligasi. Jadi misalnya let's say pemerintah Amerika ngeluarin surat utang, nanti dibeli oleh pemerintah China atau dibeli pemerintah Jepang atau dibeli oleh pemerintah Singapura, itu global bond. Atau mungkin bisa juga Singapura bikin surat utang dibeli Amerika atau dibeli China, itu yang disebut dengan global bonds. Lalu juga ada yang namanya real estate. Real estate itu juga jadi salah satu aset investasi yang masih sangat-sangat punya nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Karena secara historical kakek nenek kita atau misalnya ibu ayah kita gitu ya, itu mereka orang-orang yang memang bukan orang-orang, tapi adalah generasi yang mindsetnya itu kalau investasi, kalau nggak ke emas, ya ke perumahan atau properti. Makanya
apa namanya istilahnya real estate, lalu juga perumahan gitu ya, itu secara nilai market cap masih sangat-sangat tinggi. Dan masih sangat-sangat tinggi dibandingkan let's say misalnya bahkan dengan Bitcoin yang kalau teman-teman lihat itu sangat-sangat kecil banget. Jadi kalau secara proyeksi yang namanya Bitcoin, kripto itu masih sangat punya potensi untuk naik berkali-kali lipat, berpuluh kali lipat itu masih sangat gede banget. Seperti itu. Nah, kalau di market saham US itu ada dikenal istilahnya dengan 7 saham dengan market cap terbesar, yaitu Apple, Meta tuh Facebook gitu ya, Facebook dan Instagram, lalu juga ada Microsoft, Nvidia, Tesla dan Amazon, sama Alphabetnya adalah Google seperti itu. Nah, lalu menarik selain itu juga adalah kalau tadi aku bilang bahwa dulu gitu ya, dulu dari tahun 80-an, dari tahun 70-an gitu, saham itu masih menjadi yang favorit lah untuk mendapatkan apa namanya return terhadap investornya atau terhadap orang yang memang atau orang yang memang memegang aset tersebut gitu. Kalau saham itu kan lewat paper dulu ya. Kalau dulu kan lewat paper, sekarang kan sudah dengan digital. Tapi istilahnya tetap dikenal dia sebagai aset investasi paper gitu, lewat kertas. Nah, tetapi sekarang karena generasi itu udah mulai berubah, kalau misalnya dulu generasi orang tua kita, selain mereka punya perumahan, mereka juga punya saham gitu ya. Sekarang yang namanya generasi milenial, generasi Z atau Gen Z, bahkan mungkin nanti generasi apa, kemungkinan tuh sudah makin nggak melirik istilahnya saham atau misalnya emas atau misalnya perumahan itu tuh sudah apa ya, sudah mulai ditinggalkan gitu. Mungkin faktornya banyak, mungkin karena pertama kalau misalnya rumah gitu, harga rumah tuh udah sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan biasanya kayak kita orang Indonesia gitu kan, sangat-sangat sulit ya untuk bisa punya rumah di tengah kota, itu kan sangat-sangat sulit kalau tinggal di Jakarta. Mau nggak mau beli rumahnya kalau nggak ke Bogor, ke daerah Serpong atau ke daerah mana lagi, Bogor, Tangerang yang agak ke sana lagi gitu ya, atau bahkan daerah Maja. Jadi memang akhirnya karena nilai rumah ini sangat makin lama makin tinggi dan makin menjulang gitu ya, dibandingkan dengan pendapatan dari individu tersebut yang bekerja atau memperoleh penghasilan, jadinya tuh makin sulit orang untuk punya rumah. Jadi akhirnya lama kelamaan tuh nilai market rumah tuh akan makin menurun, makin mulai nggak dilirik gitu. Lalu juga misalnya dengan saham itu memang saham memberikan return yang tinggi, tapi kalau di compare dengan kripto dan bahkan juga secara apa ya, secara apa istilah, secara gengsi, secara nilai daya tarik gitu ya, kripto tuh jauh lebih menarik buat anak-anak muda. Makanya yang namanya capital market itu sebenarnya mendapatkan persaingan dari adanya kripto dan blockchain. Makanya akhirnya mau nggak mau capital market ini mulai mikir gimana caranya kita, para hedge fund manager itu mulai berpikir gimana caranya kita bisa adaptif, kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, makanya dengan adanya teknologi blockchain, mereka mulai coba nih untuk mulai beradaptasi dengan teknologi blockchain. Seperti itu. Next, Mbak Dira. Oke, nah akhirnya dengan mereka mulai beradaptasi tadi, mereka mulai apa ya? Mulai mengembangkan sektor baru yang disebut dengan tokenisasi saham. Nah, ini aku udah tampilin satu gambar. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih tokenisasi saham itu? Nah, jadi sebenarnya tokenisasi saham itu ada representasi digital sebenarnya. Kalau dulu saham itu lewat paper gitu ya, tapi sekarang dengan adanya blockchain, saham itu direpresentasikan dalam bentuk token. Tetapi untuk dalam sisi harganya itu akan tetap sama 1:1 dengan saham yang ditokenisasi tersebut. Let's say misalnya dengan saham Apple lah. Saham Apple misalnya satu lembar saham Apple itu kurang lebih $250. Tapi dengan adanya tokenisasi saham, tokennya Apple itu atau token sahamnya Apple itu nilainya akan tetap sama, $250. Jadi nggak ada beda sedikit pun. Jadi itu seperti merefleksikan yang tadinya paper sekarang masuk ke blockchain seperti itu. Lalu juga untuk tokenisasi ini akan dibuat dalam 2 format. Sampai sejauh ini dibuatnya dalam 2 format, yaitu yang pertama formatnya synthetic token. Jadi dia sifatnya hanya mirror harga aja. Jadi dia nggak ada backup secara secara aset itu nggak ada. Jadi memang pure 100% hanya mirror harga. Atau yang kedua formatnya dalam bentuk real back. Jadi memang benar-benar ada asetnya. Contoh misalnya gini. Misalnya teman-teman beli saham Apple dalam bentuk token gitu ya.
itu yang teman-teman beli itu nanti dari exchange-nya kah, dari platformnya kah, itu memang mereka beli sahamnya Apple juga seharga yang sama gitu. Jadi benar-benar ada backup-nya. Jadi bukan cuma secara apa namanya, secara apa mirror harga aja, tapi memang benar-benar ada sahamnya seperti itu. Lalu juga yang poin berikutnya adalah dengan adanya tokenisasi itu adalah bisa membuka akses investasi yang lebih inklusif dan efisien. Let's say misalnya begini, misalnya perusahaan-perusahaan TBK yang ada di Afrika misalnya gitu ya. Itu kan kalau secara kita ngelihat market kan kita nggak pernah tahu kan emang ada ya saham di negara Afrika. Tapi let's say ada 1 atau 2 atau 3 perusahaan Afrika yang memang secara fundamental bagus, mereka punya teknologi yang bagus, mereka punya produk yang bagus, tapi secara exposure itu mereka nggak terkenal gitu. Nah, akhirnya mereka bisa aja bikin token saham Afrika ini lalu dimasukkan ke blockchain, lalu akhirnya di listing. Itu bisa memberikan exposure dan value juga akhirnya nanti ke saham Afrika tersebut. Jadi itu sebenarnya adalah poin lain, yaitu memberikan akses investasi yang lebih inklusif. Jadinya orang-orang yang mungkin di Jepang atau mungkin yang di Singapura atau mungkin yang di Indonesia itu juga bisa beli token saham yang dari negara Afrika tersebut seperti itu. Lalu juga berikutnya adalah lebih fleksibel karena sifatnya token, jadi nggak mesti dibeli dalam bentuk satu token, tapi bisa dibeli let's say misalnya 0,001 atau 0,00001 dalam bentuk apa, dalam bentuk pecahan. Jadi nggak mesti beli satu saham utuh, tapi bisa lebih dipecah. Let's say kayak misalnya saham Indonesia deh paling gampang kan, kita kalau mau beli BCA, kita mau beli BBNI, beli BBRI kan kita mesti beli satu lot kan. Dalam artian satu lot itu adalah 100 lembar. Kalau di Amerika kita bisa beli secara fractional pecahan juga. Tapi kan namanya saham Amerika itu kan nggak semua orang bisa dapat exposure ke situ, bisa dapat kesempatannya berinvestasi di situ. Makanya token ini seperti menjadi jembatan untuk apa ya, membuka hambatan-hambatan itu tadi seperti itu. Atau mungkin let's say nanti BCA masuk ke tokenisasi saham, teman-teman ya nggak mesti beli 100 lembar, enggak, tapi bisa beli 0,5 token atau 0,02 token seperti itu. Jadi lebih mempermudah sebenarnya, dari retail itu bisa investasi, dari perusahaan pun nanti bisa dapat capital inflow yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi seperti itu. Next Mbak Dira. Oke, nah inilah kenapa, apa sih sebenarnya penyebab dan alasan saham itu ditokenisasi. Pertama adalah aksesibilitas dan inklusi. Ya, aksesibilitas tadi adalah bisa membuka ruang-ruang atau jalan baru untuk negara-negara yang mungkin mereka pengen apa ya, perusahaannya pengen dapat capital inflow gitu ya, tapi dengan cara yang lebih mudah ya bisa lewat dengan token. Lalu juga untuk inklusi adalah akhirnya bisa membuat semua bisnis, semua perusahaan itu dapat kesempatan yang sama seperti itu, untuk bisa memperoleh capital inflow. Lalu juga secara likuiditas akan jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena market blockchain itu runningnya 24 jam, nggak ada berhentinya, walaupun hari libur ataupun hari besar agama gitu ya, atau Sabtu Minggu nggak ada, running 24 jam 365 hari tanpa berhenti seperti itu. Jadi kalau misalnya saya kayak misalnya Bursa Efek Indonesia gitu kan, mulai buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu kan nggak ada aktivitas, tapi dengan adanya tokenisasi ini jadinya ya, let's say kayak tadi aku bilang BCA misalnya masuk ke tokenisasi saham gitu ya, nanti teman-teman bisa beli jam 11 malam atau jam 3 pagi gitu. Karena runningnya ini 24 jam seperti itu. Lalu yang ketiga adalah akan lebih efisiensi dan transparansi. Karena semuanya itu nanti aktivitas teman-teman beli, teman-teman jual itu semuanya itu akan tercatatnya di blockchain. Karena di blockchain itu nggak akan bisa dihapus, nggak akan bisa diedit, dirubah, itu nggak bisa. Jadi sekali masuk tercatat di blockchain itu akan tetap kekal. Sampai nanti ibaratnya dunia kiamat gitu ya, dunia runtuh, itu akan tetap sama, nggak akan bisa diubah catatannya seperti itu. Lalu juga menjadikannya dengan adanya tokenisasi adalah lebih global. Jadi semua negara, semua orang di ujung negara itu bisa beli. Mau teman-teman di Indonesia beli saham token di Afrika, mungkin di Swedia dan negara manapun, itu semua punya kemampuan untuk bisa beli. Makanya akhirnya marketnya jadi semakin global. Lalu juga berikut adalah inovasi keuangan yang tadi aku bilang bahwa capital market tuh udah bisa dibilang udah mulai jenuh, mereka juga dapat kompetitor gitu ya, dan akhirnya ya mereka mulai masuk ke era ini. Lalu juga selanjutnya adalah tren regulasi dan adopsi institusi. Kayak misalnya kalau teman-teman ingat kan kayak Trump gitu ya. Trump itu kan jadi bisa menang jadi presiden yang sekarang, salah satunya adalah karena dia
akhirnya pro ke Bitcoin kan, pro ke kripto. Jadi akhirnya secara retail, secara kita yang orang-orang retail, masyarakat biasa gitu melihat bahwa dengan adanya Trump yang memang dia setuju, dia pro ke kripto, akan ada harapan nih bahwa kripto tuh akan jauh lebih mudah untuk apa namanya memperoleh apa ibarat memperoleh kepercayaan dengan adanya diregulasi apa namanya lebih terjamin, lebih aman karena presidennya juga sudah pro dengan kripto seperti itu. Lalu juga selanjutnya adalah kalau memang presiden sudah setuju, pasti institusi itu akan mulai masuk juga. Let's say kayak misalnya kayak BlackRock gitu ya. BlackRock itu salah satu fund manager yang sangat-sangat support dengan kripto. Sama kasusnya dulu CEO-nya, bos utamanya itu nggak suka kripto, akhirnya sekarang jadi pro kripto banget. Bahkan sekarang dia membuka ETF itu untuk apa investor-investor dari masyarakat yang punya dana gede untuk bisa beli Bitcoin lewat ETF. Seperti itu. Nextnya, Mbak Dira. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan sama dengan saham biasa? Apa tokenisasi ini akan sama nggak sih sebenarnya dengan saham biasa? Jawabannya adalah ada sama dan ada bedanya. Samanya adalah harganya itu akan mengikuti token asli. Let's say satu token Coca-Cola dihargai $80, satu lembar saham Coca-Cola dihargai 80 lembar, tokennya juga berharga 80 lembar. Nilainya akan sama, 1:1 dan harganya pun akan mengikuti. Kalau misalnya harga lagi naik, ya harga tokennya akan naik. Kalau harga sahamnya turun, dia tokennya juga akan turun. Seperti yang membedakannya adalah, nah di sini adalah titik pembedanya dibandingkan dengan saham di market yang konvensional ya yang ada saat ini adalah dia untuk investor dari saham-saham tersebut dia nggak bisa dapat dividen. Tapi dalam data terbaru adalah sedang dikaji bahwa investor itu akan bisa dapat dividen, tapi dividennya itu nanti akan dalam bentuk stable coin. Jadi stable coin ini sebenarnya adalah bentuk mata uang US dollar atau mata uang Singapura dolar atau mata uang yen Jepang gitu ya, itu ditokenkan dan sifatnya adalah stabil. Jadi mengikuti harga dari mata uangnya tersebut. Let's say misalnya $1 sekarang misalnya nih ya, misalnya $1 sekarang 15.700. Harga tokennya itu nanti akan tetap sama 15.700 seperti itu. Jadi itu mata uang tuh sebenarnya sudah ada yang mulai ditokenkan, itu sebenarnya untuk mempermudah orang-orang di market kripto itu untuk jual dan beli, untuk pairing sebenarnya lebih mudah. Nah sekarang untuk token aset ini, token saham ini sedang dikaji bahwa nanti dividennya itu diberikan dalam bentuk stablecoin, Nah itu sedang dikaji, jadi memang belum ada ketok palu, belum ada deal, tapi arahnya akan ke situ, seperti itu. Lalu juga selanjutnya adalah untuk investornya atau yang punya aset sahamnya itu dia nggak akan selalu punya hak suara atau voting rights karena nanti akan diwakilkan oleh apa namanya ibaratnya oleh brokernya seperti itu. Lalu juga yang ketiga adalah akan lebih mirip akses yang mudah sebenarnya daripada kepemilikan penuh karena memang sebenarnya ini adalah kan sebenarnya ada merefleksikan yang bukan memiliki saham itu seutuhnya. Jadi sebenarnya makanya poin-poin ini sebenarnya kedepannya mungkin akan berubah juga, akan bertambah juga gitu. Karena sebenarnya sampai data saat ini kan masih belum ada yang deal. Jadi memang masih bisa dibilang masih akan banyak improve ke depannya sih seperti itu. Nextnya Mbak Dira. Oke, nah ini adalah table yang teman-teman bisa lihat di sini adalah perbandingan antara paper saham. Paper saham adalah saham yang saat ini ya, paper saham aku nyebutnya dikomparasi dengan tokenisasi. Nah, ini ada beberapa table dengan keterangannya gitu ya. Kayak tadi aku bilang bahwa secara waktu untuk trading, secara waktu untuk beli nanti akan ada bedanya kalau yang sudah ditokenisasi dia bisa non-stop 24 jam dibandingkan yang paper gitu ya. Itu kan ada waktu operasionalnya seperti itu, salah satu pembedanya di situ. Lalu juga misalnya untuk transparansi karena token itu berbasiskan blockchain, semua nanti akan tercatat di blockchain, nggak akan bisa diubah sama sekali. Sedangkan kalau yang paper itu masih bisa sebenarnya ada dimainin, itu masih sangat bisa. Seperti itu. Lalu juga nah untuk regulasi untuk yang paper memang sudah sangat proper, secara regulasi sudah mateng lah ibaratnya. Sedangkan kalau untuk yang token itu masih pengembangan, bahkan di banyak negara itu masih belum diterapkan sama sekali. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa penjelasan untuk istilah-istilah yang teman-teman mungkin lihat di table tersebut. Kayak misalnya contoh, kayak misalnya yang voting rights atau hak suara.
Yang untuk hak suara itu nggak bisa otomatis ikut. Karena apa? Karena saat ini untuk yang token tadi itu memang lebih fokusnya ke untuk investasi dan likuiditas aja, masuk likuiditas, bukan pada si governance perusahaannya. Lalu juga untuk investor tokennya itu biasanya hanya dapat exposure harga dan dividen. Dividennya pun yang tadi aku bilang bahwa masih dikaji, jadi memang belum fix juga. Ada yang memang secara STO itu diregulasi nanti akan diberikan dengan format stablecoin, bahkan ada juga yang bilang belum layak untuk dapat dividen. Jadi memang masih belum yang fix lah, karena ya secara apa namanya, secara instrumen kan juga masih dalam pengembangan kan. Tapi setidaknya aku mencoba memberikan kisi-kisinya lah adanya sektor baru di saham seperti itu. Next, Mbak. Next, Mbak. Sorry. Oh udah, itu ya. Oke, mungkin terkait decknya, iya, mungkin ada tambahan untuk terkait yang mau di showing. Ada sih mas, sebenarnya di bawah table tuh ada lagi kok. Masih ada kurang lebih 3. Coba. Oke, mungkin kalau dari Mas Iqbal mau coba untuk bantu Aku showing coba ya. tambahan untuk Semoga bisa. Bentar. Mas, aku nggak keluar masalah. Bentar. Coba ya. Oke. Banyak, ada nih. Coba share nih. Udah keluar kan belum mas? Oke, Halo mas. sudah terlihat mas untuk kliknya. Udah keluar, kelihatan ya, Mbak Ranti ya? Oke, aman Mas, sudah kelihatan. Oke. Jadi ini tadi yang tabel. Kalau teman-teman mau foto, boleh aku kasih waktu 10 detik deh. Kalau teman-teman mau foto boleh. Oke. Jadi ini adalah tabel kira-kira kalau di compare antara saham Tether dengan saham token itu seperti apa ya? Kurang lebih akan seperti ini. Tapi ini nggak mengikat ya. Bisa aja nanti ada improvement, mungkin ada penambahan lagi ke depan, karena ya ini masih dalam apa ya? Ya sektor baru ya. Jadi memang masih belum ada yang matang lah, seperti itu. Oke. Nah, oke, ini adalah slide berikutnya. Kenapa sih tokenisasi itu akan jadi masa depan pasar modal? Karena yang pertama adalah dia sebagai inklusi keuangan. Jadi untuk yang anak-anak muda, untuk Gen Z, apalagi nanti ada Gen Alpha gitu ya, itu nanti mereka akan mereka bisa mulai invest saham-saham dalam bentuk token tadi dengan skala yang lebih kecil. Skala itu dalam artian adalah dalam nominal yang jauh lebih kecil, jadi nggak butuh nominal besar untuk sekali beli. Nah, saya kayak misalnya aku di Indonesia gitu mau beli saham Apple kan, kalau langsung $250 atau misalnya Tesla yang sekian ratus dolar itu kan berat ya. Makanya walaupun memang mereka bisa dipecah dengan fractional, tapi kan kalau misalnya dengan adanya tokenisasi ini, let's say kayak misalnya kayak beberapa exchange gitu ya, kayak sebenarnya Bitan juga ada, tapi di Indonesia tuh beberapa exchange juga ada bikin, itu bisa beli juga sebenarnya. Jadi memang lebih mempermudah untuk investor-investor muda ini, teman-teman yang masih muda ini untuk investasi di token saham seperti itu. Lalu juga untuk likuiditasnya akan jauh lebih tinggi karena ya memang yang diperdagangkan pun sebenarnya adalah saham-saham sampai saat ini kan masih saham-saham yang global ya, yang punya nama besar, Apple, Tesla, Coca-Cola, Microsoft. Secara brand pun juga lebih dipercaya, lebih trust kan untuk investor itu beli dan chip in uangnya ke token-token saham tadi seperti itu. Lalu juga secara operasional trading bisa
24 jam nonstop, jadi teman-teman nggak mesti nungguin. Kalau Amerika kan mesti nungguin jam setengah 9 malam tuh, jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu kan bukan jam yang normal kan untuk jam-jam orang Indonesia atau orang Asia. Tapi kalau dengan adanya token ini teman-teman bisa beli saham Apple, saham Microsoft, saham Coca-Cola jam 4 sore atau mungkin jam 12 siang lagi makan siang beli sahamnya token sahamnya Apple. Itu kan bisa sekarang karena runningnya 24 jam seperti itu. Lalu juga dengan adanya tokenisasi ini adalah menjadi jembatan antara Web 2 dengan Web 3. Jadi kalau selama ini Web 2 dan Web 3 ini masih kayak orang yang berantem gitu ya, orang yang berantem. Tapi sekarang dengan adanya tokenisasi ini jadinya membuat jembatan antara Web 2 sama Web 3 ini bisa jadi akur, bisa saling klop lah, saling mengisi lah. Karena apa? Karena secara capital Web 2 tuh masih sangat-sangat besar. Let's say kayak misalnya sekarang kalau kita compare gitu antara kita yang generasi milenial dengan generasi Z, kalau secara capital tuh kita nggak sebesar orang tua kita atau kakek nenek kita atau om tante kita atau bahkan ayah dan ibu kita. Karena apa? Karena mereka jauh lebih punya capital dibandingkan kita yang masih muda. Jadi secara capital Web 2 tuh masih jauh lebih besar. Bahkan kayak tadi kan aku sempat share juga grafik stock market Amerika tuh masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kripto dan Bitcoin. Tapi kalau secara percepatan adopsi, secara ngasih return itu kripto dan blockchain jauh lebih tinggi. Makanya akhirnya Web 2 dan Web 3 nggak bisa nih kalau terus berantem gitu, terus ada ego masing-masing itu nggak bisa. Makanya akhirnya lewat tokenisasi inilah Web 2 dan Web 3 ini coba untuk mulai dibuat jadi akur. Saling bisa memberikan cuan, saling bisa memberikan memberikan manfaat lah seperti itu. Lalu juga akhirnya kalau misalnya teman-teman, let's say teman-teman beli tokennya Apple gitu atau tokennya Tesla, nanti teman-teman bisa menjaminkan saham Apple, token Apple dan token Microsoft tadi misalnya di landingkan di DeFi dan segala macam. Jadi nanti bisa jauh lebih fleksibel lagi, bisa jauh lebih memberi cuan lagi dan sebagainya. Lalu nextnya adalah lalu apa sih dampak dan relevannya sebenarnya untuk investor muda dengan adanya tokenisasi ini? Yang pertama adalah teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah ke kripto gitu ya, atau mungkin kayak sekarang kan aku nggak tahu ya, kalau dulu kan mungkin 3-2 tahun ke belakang itu kan masih tinggi banget egonya. Oh, gua adalah saham maksimalis, gua kripto maksimalis gitu. Kalau sekarang jujur gue nggak tahu itu masih ada apa enggak, tapi akhirnya yang aku lihat adalah dengan adanya tokenisasi saham ini adalah membuat orang-orang yang mungkin tadinya nggak pernah masuk ke kripto, tapi ada tokenisasi saham, bisa beli saham bisa beli token Apple. Ya udah, ini dia bisa mulai belajar tentang blockchain juga, belajar tentang kripto juga gitu. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang namanya gengsi-gengsian atau misalnya batasan-batasan lagi antara saham, batasan lagi antara kripto enggak. Akhirnya ini jadi seperti ya udah, ini bisa sama-sama menggerakkan market, bisa ngasih cuan juga, dapat cuan juga seperti itu. Lalu juga akhirnya karena ya kripto itu bisa dengan pecahan kecil, jadi ya modalnya pun bisa jadi dari kecil dulu, pelan-pelan digulung sambil belajar, mulai lama kelamaan kalau mulai ngerti kan, kalau memang makin dalam makin punya conviction, mungkin bisa kapitalnya lebih gede lagi dimasukin. Kayak gitu. Lalu juga kedua adalah akan lebih dekat dengan tren global dan juga crypto adoption. Bahwa saat ini kalau teman-teman mungkin bacanya New York Times, Bloomberg dan segala macam itu di luar Indonesia, let's say kayak misalnya Amerika, Eropa, bahkan Singapura, mereka tuh sudah mulai cari strategi bisa mulai masuk ke kripto itu dijadikan reserve aset mereka. Jadi untuk kayak perusahaan-perusahaan membuat alokasi sekian dana kas mereka beli Bitcoin itu untuk jadi backup aset mereka, backup keuangan finansial mereka untuk perusahaan. Itu udah mulai dilakuin. Makanya akhirnya sekarang karena hedge fund gede mulai masuk ke kripto, mulai ngelirik Bitcoin, mulai melek dengan adanya blockchain, ya mau nggak mau ke depannya blockchain dan kripto itu akan makin mainstream, akan makin gede adopsi seperti itu.
Lalu juga akhirnya dengan tokenisasi ini orang-orang tuh punya punya alternatif juga untuk diversifikasi aset. Mungkin mungkin yang tadinya cuma punya saham Apple sekarang bisa beli Ethereum juga, beli Bitcoin juga, tapi ada token juga, akhirnya beli token Apple juga, token Microsoft juga, token Coca-Cola juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya akan lebih memperbanyak juga orang-orang itu untuk mendiversifikasi aset. Jadi mungkin nggak cuma saham doang, nggak cuma kripto doang, nggak cuma bonds doang, tapi sekarang jauh lebih punya banyak pilihan variatif seperti itu. Oke, selanjutnya, oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman, aku nggak mewajibkan sih, tapi ini aku ngasih kesempatan ke teman-teman kalau dari kantorku dari Big Time ada ngasih inilah ada campaign, jadi teman-teman nanti bisa dapat reward itu senilai 50 juta tokennya plasma eh, jadi hadiah untuk teman-teman. Jadi istilahnya dapat airdrop kalau teman-teman berpartisipasi di sini. Pertama teman-teman nanti ke BitTime, install aplikasi BitTime, lalu setelah itu teman-teman KYC kayak biasa, isi apa upload KTP dan segala macam, daftar diri. Lalu setelah itu nanti teman-teman bisa ikutan di sini. Ini linknya aku cantumin juga kalau teman-teman tertarik boleh di foto, di capture. Nanti setelah ini boleh teman-teman mulai ikutan. Nggak apa-apa, feel free. Mau ikutan boleh, nggak ikutan juga nggak apa-apa. Seperti itu sih. Gitu. Lalu kalau teman-teman mau dapat infonya bisa follow juga Twitternya sama Instagramnya BitTime. Seperti itu. Oke. Itu dia kurang lebih dari aku. Oke, thank you semuanya. Oh ya, kalau teman-teman mungkin kampusnya, sekolahnya gitu ya, mau partnership, mau bikin event, ngundang BitTime juga boleh, feel free. Nanti bisa email ke 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 aku ke azwadi.iqbal@bittime.com. Nanti tulis aja, sampaikan aja di email perihalnya apa, purpose-nya apa, tujuannya apa, nanti aku akan balas secepat-cepatnya seperti itu. Kalau memang menarik, kita lihat, oke, nih misalnya teman-teman punya event di kampus nih, mau bikin tentang finansial literasi kripto gitu ya, atau apapun yang terkait dengan blockchain tentang kripto, kalau kita lihat, oke, ini acaranya menarik nih, maksudnya punya potensi banget gitu ya, nah itu kita akan datang kok, kita nggak akan ngenain biaya sama sekali. Gitu. Jadi totally free dari BitTime seperti itu. Bahkan nggak nutup kemungkinan justru kita ngasih hadiah untuk partisipan nanti di kampus teman-teman. Atau mungkin yang offline, yang online pun juga sama. Teman-teman mau bikin event online, webinar, boleh juga undang kita seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu dari aku, Mas Rizal dan juga teman-teman semua. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Nanyanya mau terkait dengan tokenisasi ataupun bukan bukan tokenisasi, masih terkait kripto, itu juga tetap boleh. Apa? Oke, thank you. Oke, thank you Mas Iqbal. Yuk. Pematerian ini benar-benar insightful banget ya. Dari tadi udah dijelasin tokenisasi saham, pasar saham, inovasi keuangan. Tadi juga sempat dijelasin ya penyebab sama alasan kenapa saham itu ditokenisasi. Tadi karena ada likuiditas yang lebih tinggi untuk efisiensi dan globalitas saham. Tadi juga sempat dibahas comparison antara paper saham dengan tokenisasi. Yep. Terus juga tokenisasi masa depan pasar modal dan dampaknya untuk investor modal. Dan tadi juga terakhir dikasih kesempatan untuk teman-teman diberi reward dari BitTime ya dengan cara join BitTime, dan teman-teman bisa cek sosial medianya BitTime mungkin untuk info lebih lanjutnya ya Mas Iqbal. Yap. Oke, dari Mas Rizal mungkin ada tambahan? Oke, nah mungkin banyak banget nih Mas Iqbal terkait untuk yang masuk ya pertanyaan dari DM kita, terus juga lewat aplikasi kita juga nih Mas Iqbal. Jadi kalau ini aku recap nih pertanyaannya sampai 78 pertanyaan nih Mas Iqbal. Waduh, Nah ini apakah mau dijawab semuanya atau gimana nih? sampai subuh berarti kita ya. Mungkin kalau waktunya sampai cukup ya mungkin. Nah kita mungkin bakal ngefilter untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Mas Iqbal. Jadi terkait tadi sudah dimention juga sama Mas Iqbal ya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya yang mau nanya terkait di luar tokenisasi juga monggo boleh banget ya Mas Iqbal. Jadi selama Mas Iqbal masih bisa jawab lah intinya. Kalau aku nggak tahu, aku akan bilang nggak tahu. Oke, mungkin Tapi insya Allah kita bisa. bakal bacain satu persatu ya, untuk pertanyaan yang masuk ya Mas Iqbal ya. Oke, mungkin
dari Monica. Dari pertanyaan Kak Monica. Emang dia. Oke, mungkin nanti bisa langsung dijawab aja Mas Iqbal ya. Suaraku Boleh, terdengar Mas Iqbal? Apakah aman? boleh. Oke, mungkin Pertanyaan ini boleh. Jelasin aja. aku oke, mungkin aku ulangi lagi ya Ah, Mas Iqbal aku untuk malah belum dengar pertanyaan terkait tuh Mas Iqbal. Ya gimana? pertanyaannya. Ini dari datang dari kamu Suaranya aku nggak dengar Mas Rizal. Bilang. ya saat ini untuk mengatur tokenisasi saham Hmm. nih dan sejauh mana perlu Hmm. Halo Mas Iqbal, suara aku terdengar jelas nggak? Eh, suara suara Jelas? Mbak Ranti kedengaran jelas. Mas Oke, Rizal aku nggak boleh dengar aku. pertanyaan. Oke, boleh aku bantu bacain ya. Boleh. Untuk Ya. pertanyaannya dari Kak Monika. Pertanyaannya, bagaimana regulasi di Indonesia saat ini mengatur tokenisasi saham? Dan sejauh mana peluang serta tantangannya untuk bisa diterapkan secara luas? Mungkin boleh langsung dijawab sama Mas Iqbal. Oke, tadi dari Monica ya, Mbak Ranti ya. Oke, Iya, betul. oke, thank you Monica pertanyaannya. Oke, jadi bagaimana implementasinya di Indonesia ya? Oke, gini. eh untuk di Amerika sebenarnya tokenisasi saham ini tuh nggak langsung jebret jadi gitu. Oh, misalnya pengen deh, misalnya gini, orang-orang capital market di US pengen deh kita bikin yuk apa tokenisasi saham. Oke, minggu depan jadi nggak sesimpel itu. Di Amerika pun dengan ya kita tahulah Amerika kan capital market paling gede, orang-orang mereka diisi oleh orang-orang pinter gitu ya. Itu pun nggak semudah itu dan nggak sesingkat itu. Jadi memang butuh proses yang takes time juga. Nah, kenapa akhirnya tokenisasi saham ini di US? Ini aku start dari US dulu ya, biar dapat gambarannya nanti ke Indonesia. Nah, kenapa di US ini akhirnya mulai diimplementasin? Karena secara tidak langsung sebenarnya ada andil dari Donald Trump. Dalam artian gini, andilnya seperti apa? Karena Donald Trump itu sekarang jadi pro kripto. Karena dulu dia saat kampanye kemarin pemilu Amerika gitu ya, itu mereka tuh Trump itu mulai menarik hati pemilih orang-orang yang sudah ada di industri kripto. Jadi Trump tuh coba untuk melobi-lobi, mulai mendekatkan diri lah intinya seperti itu. Nah, akhirnya eh, karena akhirnya Trump itu dipercaya, akhirnya mengambil hati lah kalau kata orang tuaku gitu ya, mengambil hati para kripto-kripto entusias di Amerika, akhirnya eh, Trump ini dianggap jadi pro kripto dan memang bukan dianggap aja dan memang akhirnya realitanya memang dia pro kripto sampai sekarang itu Trump itu bahkan bikin koin bukan Trumpnya aja bikin koin sampai keluarganya anaknya anak pertamanya anak keduanya itu masuk ke kripto bikin koin padahal nah bahkan bikin koin bukan padahal lagi bahkan bikin koin nah jadi akhirnya eh, Amerika mulai nerapin tokenisasi bukan Amerika
sudah mulai menjalankan ini pelan-pelan karena ada dukungan dari Trump. Secara tidak langsung ada dukungan dari Trump. Nah, di Amerika pasar saham itu diatur, diregulasi itu oleh SEC, Security Exchange and Commission. Kalau di Indonesia itu OJK-nya, kalau di Amerika tuh SEC-nya. Nah, jadi di Amerika itu nggak sebentar, itu bisa dibilang akhirnya sampai tokenisasi ini deal, jalan, mulai diimplementasi pelan-pelan, diuji coba pelan-pelan, karena secara tidak langsung ada istilahnya ya, ada faktor politiknya juga. Nah, sekarang kalau kita Indonesia kan gitu ya, kita ke Indonesia, ini akan jauh lebih nggak ada jaminan ini bisa dalam waktu singkat. Pertama, kenapa? Karena eh, yang aku lihat ya, untuk bisa menjadikan saham-saham yang ada sekarang di Bursa Efek Indonesia itu jadi bisa ditokenisasi. Saya kayak misalnya BCA, Mandiri, BNI, Adaro gitu. Dibikinkan token itu menurut aku butuh dukungan politik juga yang kencang. Butuh andil politik juga karena ini kepentingannya akan banyak bermain nih untuk kepentingannya sebesar ini gitu. Jadi menurut aku adalah eh, yang lebih penting untuk di Indonesia adalah pertama di finansial literasinya dulu dinaikin, ditingkatkan dulu karena ini tuh menurut aku sudah akan lebih advance gitu loh. Nggak semua orang tuh eh, mudah nangkepnya dengan cepat, mudah menerimanya dengan senang hati, nggak semuanya karena ini udah masuknya juga dalam skala politik kan. Jadi butuh butuh orang yang memang punya figur yang sangat tinggi, yang bisa jadi decision maker untuk oke, deal, gue mau masuk gue mau Indonesia bikin token saham juga. Nah, itu nggak semudah itu. Makanya menurut aku adalah Indonesia tuh kita nggak bisa berekspektasi ini akan tahun depan atau 2 tahun lagi, kecuali memang ada perubahan politik dan semacamnya. Jadi menurut aku akan seperti itu sih Monica. Bahkan negara-negara yang maju, let's say kayak misalnya Jepang dan Eropa gitu, enggak semuanya juga udah nerapin ini kok. Jadi memang Amerika lah yang pertama dan sekaligus uji coba juga sih. Mereka menguji coba ini bisa apa enggak seperti itu. Oke, pada intinya memang sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya Mas Iqbal ya untuk tokenisasi itu masuk di aset-aset di Indonesia ya Betul. khususnya ya. Iya, kalau dari gua pribadi sih Oke, nah nggak mungkin menutup ada juga kemungkinan, pertanyaan juga tapi nih yang memang akan ada istilahnya akan ada pengaruh politik juga sih, Mas. Bukan politik itu akan ikut ada andilnya juga, Mas. Ada andil politik juga untuk jadi deal apa enggak sih? Itu dia. Oke, nah mungkin ini juga terkait pertanyaan juga nih yang selanjutnya nih dari Jihan Karunia Putri. Jadi ini bertanya untuk contoh implementasi tokenisasi saham nih, khususnya di dunia nyata yang sudah ada. Mungkin ada samplingnya nggak sih Mas yang udah uh, sudah ada Oh, ya? sebenarnya udah ada, let's say ini ya. Nah, ini nih udah ada. Nah, ini pun belum, ini pun cuma baru ini yang sudah ditokenisasi. Jadi belum, jadi let's say di Amerika tuh ada ribuan saham yang listing sebenarnya. Dan dari ribuan itu baru ini yang ditokenisasi seperti itu, Mas Rizal. Oke. Dan gini ya, kalau untuk di saham tokenisasi itu dia tuh akan ada issuernya. Nah ini Ondo. Gitu. Jadi memang akhirnya ini masih uji coba. Jadi memang dilihat gimana berhasil apa enggak, orang akan tertarik apa enggak. Nah itu banyak faktornya, banyak penilaiannya dan segala macam. Tapi setidaknya dengan adanya ini, itu tuh seperti mulai membuka pintu dan kesempatan sih. Capital market tuh bergairah lagi lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya lebih ke terobosan ya buat kemudahan ke Betul, depannya dan modernisasi ya juga ya. betul. Betul. Oke, nah mungkin dari Mas Iqbal nih, menurut kacamata Mas Iqbal nih, ada nggak sih kelemahan-kelemahan dari tokenisasi ini? Jadi kalau yang udah-udah kan pasti kalau dari kita nih sebagai newbie atau pemula Ya. gitu ya, cukup takut nih soal kebocoran data, terus juga penipuan online dan lain-lain. Nah ini ada nggak sih menurut Mas Iqbal, kacamata Mas Iqbal terkait untuk kelemahan-kelemahan untuk tokenisasi ini? Oke. Sebenarnya kalau untuk tokenisasi ini sebenarnya
bisa dibilang tuh sebenarnya mirip-mirip kayak teman-teman tuh beli Bitcoin, beli Ethereum gitu ya. Karena belinya token kan sebenarnya itu. Jadi untuk kebocoran data itu memang lebih lebih dikhawatirkan adalah dari exchange-nya sebenarnya. Itu yang harus dijaga lah oleh exchange-nya. Sebenarnya gitu exchange-nya. Jadi nggak apa namanya? Kalau teman-teman tertarik beli gitu ya, ya sama aja kayak teman-teman beli Bitcoin, beli Ethereum, tapi bentuknya kan ada tokennya adalah saham. Seperti itu sih. Dan exchange-exchange di Indonesia beberapa udah ada kok. Let's say ini kayak Bittime udah ada. Lalu ya aku nyebut yang lain kayak misalnya Pintu udah ada. Indodax kalau nggak salah juga udah ada deh. Jadi exchange-exchange di Indonesia pun juga sebenarnya udah ada. Gitu. Nggak cuma Bittime sebenarnya. Aku aja orang Bittime nyebut brand lain gitu. Tapi memang itu realitanya seperti itu sih. Kalau untuk token syariah nih Mas Iqbal, udah ada belum nih di Indonesia? Token syariah ya. Di Indonesia itu token syariah mungkin ada, tapi aku belum dapat exposure-nya sih, Mas Rizal. Gitu sih. Oke, soalnya kalau kita nih sebagai pemula masih belum familiar ya terkait tokenisasi ya. Jadi Ya. memang rata-rata kita masih juga belajar terkait untuk naikin untuk literasi finansialnya dulu nih dari Mas Iqbal. Tadi terus juga kita juga lagi nerka-nerka sebenarnya yang sesuai dengan kita nih apa sih gitu, apakah reksadana, saham gitu. Dan sekarang juga ada modernisasi juga terkait tokenisasi juga nih. Nah, mungkin kita coba masuk ke pertanyaan interaktif nih. Mungkin di sini Boleh. atau di Zoom ini ada Kak Rivaldi Dwi Yuliawan. Oke, Mas Rivaldi. Oke, Mas Rivaldi. Oke, mungkin mau coba tanya langsung nih Kak Rivaldi terkait untuk Boleh, pertanyaannya. Mas Rivaldi Boleh sih, banget monggo. dipersilakan. Halo Kak, izin bertanya Kak. Boleh, Mas Rivaldi, monggo. Suara saya masuk nggak Kak? Masuk, masuk, aman. Saya izin bertanya tentang toko kripto sama Binance. Toko kripto dan Binance. Oke, hah? Ke toko kripto dulu ya Kak. Boleh. Jadi gini, saya kan dulu pernah investasi di toko kripto di Luna Registrasi. Kak. Investasi. Oh, investasi. Oke, oke, oke. Hah? Nah, terus saya mencoba di spot Kak yang jangka panjang. Oke. Namun kok apa namanya ya kayak pasarnya itu selalu stabil dan sedangkan saya menganalisisnya di trading view Kak. Lun Luna ya? Luna, Terra Luna ya? Luna, Lunanya ya ya? Terra Luna, ya. Oh iya. Iya. Oke. Eh, Luna tuh kalau nggak salah stable coin itu Terra. Musik loh. Stable coinnya Terra ya? Iya Kak. Oh ya benar. Oke. Eh, jadi gimana pertanyaannya, Mas Rivaldi? Kenapa di Luna itu pasarnya itu selalu stabil dan sedangkan saya menganalisanya itu di trading view Kak. Pasarnya Saya selalu kurang paham stabil. di situ Kak. Maksudnya tampilan di harganya gitu, Mas ya? Ya, Oke. Wah, eh aku sih udah nggak ngikutin lagi sebenarnya apa namanya Luna ya sejak sejak kejadian yang FTX aku udah nggak ngikutin. Tapi kalau harganya stabil ya kemungkinan memang secara demand-nya sudah nggak gede lagi, Mas Rivaldi. Karena ya market kripto apapun itu mau 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 Luna, mau Ethereum, mau Bitcoin, mau Solana kan semuanya sebenarnya kan supply and demand kan. Orang orang tertarik beli, orang udah nggak tertarik jual. Mungkin ya secara demand-nya sudah lewat, mungkin Mas. Secara narasinya juga mungkin sudah nggak seksi lagi gitu untuk orang mau beli itu sih Mas. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga masih ada yang ngejagain harga itu juga bisa. Istilahnya apa market maker itu juga ada. Jadi banyak faktor sih Mas Rivaldi. Nggak bisa satu faktor. Oh ini nggak banyak faktor sih. Apalagi kalau kalau aku belum melihat secara langsung gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa ngasih jawaban yang saklek dan pasti sih. Tapi kalau secara market kripto ya semuanya pasti kan based on supply and demand ya sama kayak saham juga sih. Kayak gitu sih.
Tapi Jadi, Mas Rivaldi Kak, masih beli Luna ya? Aku aja udah nggak mau. masih Pak. Wah, Kalau hebat. di Zil masih juga Pak di toko kriptonya Zil, Luna, Doge. Hmm. Kalau di saham contohnya di Stockbit itu saya di BBRI Pak. Dulu Oh, BBRI. semenjak awal-awal COVID itu selalu menurun sahamnya Pak. Iya, oke. Iya, BBRI ya. BBRI kalau Ya Pak. kalau saham sih sebenarnya BBRI masih kuat. Dia secara fundamental bagus kok. Dia kan marketnya juga jelas ya. Marketnya kan untuk apa namanya UMKM dan sebagainya kan. Secara marketnya bagus, fundamentalnya bagus. Oke, sebenarnya BBRI. Tapi one day bisa naik. Kemarin dapat guyuran dari Pak Purba ya juga kan? Bukannya BRI. Naik Mas harganya. Ada ngaruh nggak? Ngaruh juga Pak kalau di Pak Purba itu Pak. Semenjak menterinya itu Pak Purba. So- Iya, bagus kok. Dia ngasih guyuran. Dia kan Pak Purba itu kan tujuannya adalah ngasih ngasih banjir, Sergi. CDI. Eh, Pak Purba itu kan pemerintah kan, dia punya dana sekian ratus triliun. Dia yang tadinya ngendep doang di BI nggak gerak, bukan nggak gerak, ngendon aja gitu ya. Apa? Aku nggak tahu ya teman-teman tahu istilah ngendon apa? Dokem aja, diem aja, terus diambil dari Bank Indonesia diguyur ke bank. Tujuannya kan sebenarnya ada bank itu jadi punya likuiditas baru kan untuk ngasih kredit, ngasih pinjaman dan segala macamnya, ngasih program harusnya jadi bisa ngegerakin marketnya sih. Kalau BRI ya mungkin bisa ngasih pinjaman lebih murah karena BRI punya likuiditasnya lebih lebih besar ya udah ngasih ngasih apa namanya eh, apa interestnya lebih bisa lebih kecil, lebih ditekan lagi gitu. Menurut aku Sama izin bagus. ber, Mm-mm. ah, izin bertanya lagi nih Pak. Boleh, boleh Mas. Monggo. Kalau misalnya nih sekarang kan lagi boomingnya CDIA kan Pak. Oh, oke ya, Asyari ya, ya, yes. Ya, lah terus itu website yang se- analisanya itu secara real time itu apa Pak? Kayak contohnya di Ajaib Pintu gitu Pak. Nah, Kayak oke. Oke, kalau ngamatinnya sih aku pakai chart yang mana aku nggak tahu Mas Rivaldi karena aku nggak ngikutin CDIA dan aku udah nggak punya aset aset di saham Indonesia sebenarnya gitu. Tapi dalam artian tapi bukan artian saham Indonesia jelek nggak. Menurut aku bagus. Tapi ini personal reference ya. Aku mengincar mengincar profit yang jauh lebih gede. Dan itu ya bisa didapatnya dari market US sama kripto. Itu sih Mas Rivaldi. Jadi tapi menurutku fundamental kayak misalnya saham banking Indonesia bagus kok. Indonesia kan masih negara konsumen ya. Otomatis banking tuh masih punya peran banget, punya pengaruh banget. Makanya menurut aku saham-saham banking tuh masih bagus. BCA, Mandiri, BNI, apalagi BRI, marketnya sangat jelas. Menurut aku bagus secara sektor ya, banking banking sektor di Indonesia. Tapi kalau investnya aku nggak invest ke Indo, Mas. Aku ngincernya interest yang gede, ya US dan kripto, udah dua itu. Maaf ya Mas ya, Mas Rivaldi. ya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, berarti memang pilihan Mas Tapi Mas Iqbal memang pilihannya CDIA high aku risk tahu. dan high profit juga ya. Tapi CDIA bagus kok. Oh, Kemarin kan sempat amin. ramai juga, maksudnya salah satu saham yang oke kok banyak dibahas kayak misalnya di beberapa apa kayak Nah, kalau Andri Hakim juga sempat nyebut kok nggak salah Andri Hakim terus Leon Hartanto juga sempat nyebut menurut aku jadi sahamnya bagus sih produknya juga bagus proyeknya bagus gitu sih kayak kemarin itu Pak yang ah, itu sih makanya tadi aku bilang dia kalau aku nggak tahu aku akan bilang nggak tahu dia sih Oke, thank you Mas Iqbal. Mungkin tadi udah cukup menjawab ya Mas Rivaldi dari jawabannya Mas Iqbal. Mungkin tadi juga sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kali ini Mas, karena waktunya yang terbatas. Jadi nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung akhir webinar ini. maghrib juga nggak apa-apa mbak Rasanya ya waktu udah kenapa
Rasanya waktu berjalan begitu cepat karena materi yang dibawakan begitu menarik dan penuh manfaat. Semoga semua ilmu dan wawasan yang kita dapat pada hari ini menjadi bekal berharga untuk kita terapkan dalam kehidupan maupun pekerjaan ke depannya. Oke, sebelum kita nutup sesi hari ini nih, Mas Iqbal, mungkin ada closing statement nih, mungkin buat Sobat Sis, yang bakal mereka coba terngiang-ngiang nih dari untuk webinar series khusus di 47 ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Iqbal. Eh, Oke. Intinya adalah mungkin aku ngangkatnya lebih ke general ya, Mas Rizal ya. Kalau menurut aku adalah teman-teman harus banget yang namanya belajar terus atau beradaptasi dan belajar itu wajib banget karena menurut aku adalah kedepannya tuh kalau teman-teman apalagi investasi ya itu juga wajib banget teman-teman mulai investasi. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi Ya. investasi itu nggak mesti kok teman-teman ngikutin zaman gitu ya. Oh lagi rame kripto beli kripto, lagi rame Bitcoin beli Bitcoin. Nggak, sebenarnya gini, investasi itu wajib buat teman-teman, tapi nggak harus teman-teman tuh ngikutin apa yang lagi viral. Jadi asetnya itu aset kelas itu disesuaikan dengan teman-teman tuh nyamannya di mana. Jadi kalau teman-teman emang teman-teman tuh lebih santai, lebih siap, lebih nyaman gitu. Misalnya dengan obligasi, ya go ahead aja obligasi. Lebih nyaman dengan reksadana aja, saham ya sama. Jadi jangan sampai teman-teman tuh investasi karena ngikutin apa kata orang, dan jangan sampai teman-teman tuh ikut investasi tapi pas tidur tuh nggak nyaman, nggak lelap, nggak nyenyak. Sekarang pertanyaan gini, kalau teman-teman ikut beli kripto deh misalnya nih, aku bahkan yang orang kripto nih, aku share ini ke teman-teman. Kalau teman-teman akhirnya beli kripto tapi teman-teman tidurnya nggak nyenyak gitu, nggak kuat, let's say misalnya dalam sehari turun 20% gitu, itu di kripto bisa turun 20% tiba-tiba. Itu kalau teman-teman nggak siap itu mending nggak usah, mending jangan gitu. Jadi kalau investasi is very very good, tapi jangan pernah ikutin kata orang, dan investasilah yang bisa bikin teman-teman tidurnya itu nyenyak. Udah itu aja. Itu yang aku. Yang Oke, penting berarti pada habit intinya adalah mulai dari sekarang ya Mas Iqbal ya. habitnya dibangun, mau dari 50.000, 100.000 nggak apa-apa, tapi konsisten tiap bulan. Kalau teman-teman dapat misalnya bonus kerjaan atau apa, masukin pelan-pelan, nanti lama-lama ngegulung kok, gede kok gitu. Itu sih kalau menurut aku Mas Rizal, nanti akan ada hasilnya kok. Gitu. Dah, aku itu aja. Yang yang penting adalah mulai dari sekarang ya Mas Iqbal, dan jangan Betul. sampai menunda-nunda ya, dan Ya. mungkin take note buat teman-teman semuanya, jangan sampai pakai uang panas nih Mas. Iya, betul. Jadi sebenarnya sih ya, menurut aku adalah jangan sampai teman-teman karena apa ya? Karena pengen FOMO, nggak pengen ketinggalan orang, pengen ikut-ikutan. Terus duit yang akhirnya memang teman-teman buat yang penting, buat yang hidup gitu, itu kepake tuh jangan pernah. Menurut aku jangan pernah. Itu akan baik. Kayak aku misalnya aku udah punya keluarga nih, aku nggak pernah mau duit buat beli dulu zaman anakku bayi gitu ya, anakku nggak bisa beli susu terus aku beli Bitcoin gitu ya, aku nggak mau gitu ya. Ya udah, ada porsinya masing-masing kok. Jangan jangan akhirnya ngembat 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 duit dapur ibaratnya gitu sih. Mesti benar-benar duit yang memang bisa diinvestasiin, jangan pernah ngambil dari dapur lah, kalau aku sih kayak gitu. Oh, oke, jangan diingat ya teman-teman kata-kata dari Mas Iqbal hari ini. Buat Mas Iqbal, sekali lagi aku ucapkan terima kasih sudah Sama-sama menyempatkan waktunya untuk sih, sama-sama memberikan teman-teman materi yang luar semua. biasa ini. Kalau misalkan Mas Iqbal ada kegiatan lain atau kesibukan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom, atau Oke, mau stay sampai akhir juga aku sangat habis dipersilahkan. tapi thank you ya semuanya ya. Thank you Mas Iqbal. Oke, thank you Mas Rizal. Sekali lagi aku ucapkan selamat ya buat Rivaldi menjadi penanya terbaik pada webinar kali ini. Oke, kita sudah berada di akhir acara. Buat teman-teman jangan lupa follow, like, dan komen Instagram Seeds Finance dan Seeds Event sebagai syarat syarat pemberian sertifikatnya. Boleh di next? Di next.
Oke, teman-teman jangan lupa diisi absensi terakhirnya sebelum meninggalkan link Zoom-nya. Mungkin akan aku beri waktu 1 menit untuk scan atau screenshot, atau nanti juga bakal di-share melalui chat Zoom. Oke, untuk kali-kalinya aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Aku Ranti dan Aku Rizal. kami izin pamit undur diri. Sampai jumpa sih. See you, Sobat sih. Oke, sampai ketemu di series 48 nanti masih bersama dengan Mas Iqbal. Thank you ya semua untuk stay tune terus di Sistok series 48 di minggu depan. Terima kasih. Thank you ya Mas Iqbal. Terima kasih semuanya.